Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Barak Padang, NIM 244110777 dari kelas 3A Teknik Informatika dari kampus Universitas Cokro Aminoto Palopo. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya tentang wireless. Baiklah, saya akan mempresentasikan makalah saya tentang wireless, disusun oleh Lisa Barak Padang. Kata pengantar, puji syukur atas kehadiran Allah, karena atas rahmatnya dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan makalah yang membahas tentang wireless. Adapun makalah ini dibuat selain sebagai materi yang akan dibahas dalam pelajaran selanjutnya, juga untuk memenuhi nilai. Saya menyadari dalam penyusunan ini banyak kekurangan, oleh karena itu saya mengharapkan kritik dan saran untuk kesempurnaan hasil kerja saya dalam penyusunan makalah ini. Saya dapat berguna bagi kepentingan di masa depan. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat-Nya dan hidayah-Nya kepada kita semua. Adapun daftar isi, halaman judul, kata pengantar, daftar isi, bab 1 pendahuluan, latar belakang, tujuan pembahasan, bab 2 pembahasan, pengertian wireless, kelebihan wireless, kekurangan wireless, komponen wireless, dan tipe-tipe wireless network. Bab 3 itu penutup, kesimpulan, dan daftar pustaka. Baik, bab pertama pendahuluan. Latar belakang. Kemajuan teknologi informasi pada saat ini terus berkembang seiring dengan kebutuhan manusia yang menginginkan kemudahan, kecepatan, dan keakuratan dalam memperoleh informasi. Oleh karena itu, kemajuan teknologi informasi di bidang transmisi pada saat ini berkembang. Selain fiber optik, ialah pengguna perangkat wireless. Perangkat wireless ini memungkinkan adanya hubungan para pengguna informasi dalam melakukan aktivitasnya. Wireless adalah teknologi jaringan yang tidak menggunakan perangkat kabel sebagai media pengantar data yang umumnya dijumpai di dalam sebuah jaringan komputer. Teknologi ini sesuai dengan namanya, wireless, yang artinya tanpa kabel, memanfaatkan gelombang radio untuk melakukan interaksi atau komunikasi antara unit komputer. Bagian B, tujuan pembahasan. Yang pertama, mengetahui pengertian dari wireless, mengetahui kelebihan dari wireless. Yang ketiga, mengetahui komponen wireless, dan keempat, mengetahui kekurangan dari wireless. Yang kelima, mengetahui tipe-tipe wireless. Bab 2, pembahasan. Pengertian wireless. Wireless adalah jika dari arti katanya dapat diartikan tanpa kabel, yaitu melakukan suatu hubungan telekomunikasi menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai media kabel. Jaringan wireless adalah jaringan yang mengkoneksi data komputer atau lebih menggunakan sinyal radio untuk berbagai file, printer, atau akses internet. Bagian B, kelebihan wireless. Yang pertama, penggunaan jaringan cepat, mudah, dan murah untuk diregulasi. Yang ketiga, biaya pemeliharaannya murah. Dan keempat, infrastruktur berdimensi kecil. Yang kelima, mudah untuk dikembangkan. Yang keenam, sumber-sumber file bisa dipindahkan dengan mudah tanpa menggunakan media kabel. Bagian C, kekurangan wireless. Yang pertama, keamanan atau kerahasiaan data-data rentan. Yang kedua, delay atau kelembatan yang besar. Yang ketiga, biaya peralatan rata-rata mahal. Yang keempat, kualitas sinyalnya dipengaruhi oleh keadaan udara maupun cuaca. Yang kelima, produk dari produsen yang berbeda-beda, kadang-kadang tidak cocok. Bagian D, komponen wireless atau access point atau AP. Fungsi dari AP adalah mengirim dan menerima data sebagai buffer, data antara WLAN dengan wireline, mengkonferensi sinyal frekuensi radio atau RF,
menjadi sinyal yang digital yang akan disalurkan melalui kabel atau disalurkan ke perangkat WLAN yang lain dengan konferensi ulang menjadi sinyal frekuensi radio. Yang kedua, extension point. Untuk mengatasi berbagai masalah khusus dalam topologi jaringan, designer dapat menambahkan extension point yang hanya berfungsi layaknya repeater untuk klien di tempat yang jauh. Yang ketiga, antena. Antena merupakan alat untuk mentransformasikan sinyal radio yang merambat pada sebuah konduktor menjadi gelombang elektromagnetik yang merambat di udara. Tipe-tipe wireless. Yang pertama, Wireless Personal Area Network atau WPAN. Wireless Personal Area Network adalah sebuah bentuk komunikasi wireless yang terbatas hanya pada jarak pendek atau umumnya hanya terbatas untuk 2 buah perangkat elektronik. Yang kedua, Wireless Local Area Network atau WLAN adalah sebuah bentuk komunikasi network yang memiliki area terbatas seperti dalam suatu ruangan ataupun sebuah gudang. WLAN memiliki standar komunikasi yang diatur oleh sebuah lembaga data yang digunakan dalam WLAN. Umumnya adalah keluarga institusi of. Bagian A, AI 802.11a bekerja pada frekuensi 5 GHz dan mempunyai kecepatan maksimum 54 Mbps. Yang bagian B, IAAA 802.11b bekerja pada frekuensi 2,4 GHz dan mempunyai kecepatan sampai dengan 11 Mbps. Yang bagian C, IAAA 802.11g bekerja pada frekuensi yang sama dengan IAAA 802.11b yaitu 2,4 GHz, namun memiliki kecepatan maksimal yang lebih besar yaitu 54 Mbps. Bab 3, penutup. Kesimpulan, teknologi wireless atau wireless adalah sebuah teknologi pengembangan dari jaringan komputer yang sebelumnya menggunakan kabel. Sebagai media penghubungannya, wireless memanfaatkan udara atau gelombang elektromagnetik sebagai media lalu lintas pertukaran datanya. Sampai saat ini teknologi jaringan wireless yang bekerja pada frekuensi 2,4 GHz dan 5 GHz berkembang pesat sekali, terutama karena pembebasan izin frekuensi di band Unlicensed National Information Infrastructure atau UNII. Wireless jika diartikan tanpa kabel yaitu melakukan suatu hubungan antara telekomunikasi menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai media kabel. Jaringan wireless adalah jaringan yang mengkoneksi 2 komputer atau lebih menggunakan sinyal radio cocok untuk berbagai file, printer, atau akses internet. Baiklah, itulah hasil presentasi dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Shalom.